Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar. Untuk memahami materi ini, terlebih dahulu pahami dulu tentang limit karena dasarnya adalah dari limit fungsi aljabar. Definisi. Turunan fungsi f adalah fungsi lain, f aksen, yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah f aksen c sama dengan limit h mendekati 0. F c ditambah h dikurang fc per h. Jadi kalau kita lihat, nanti cara membaca ini adalah f aksen. Jangan dibaca f pangkat 1, tapi f aksen. Ini f aksen c sama dengan limit h mendekati 0, f c ditambah h dikurang fc per h. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah jika limit ini ada. Limit ini ada artinya adalah limit kiri dan limit kanannya nanti sama nilainya. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh 1, carilah turunan dari fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat. Alternatif penyelesaian. Kita tulis dulu rumus dari turunan tadi dengan menggunakan limit. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Pada soal ini kita perhatikan fx-nya sama dengan x kuadrat. Berarti nanti kalau dia x-nya ini kita ganti menjadi x tambah h, artinya x ditambah h, berarti x-nya juga harus diubah menjadi x tambah h. X tambah h pangkat 2 atau kuadrat, karena di dalam contoh ini dia pakai kuadrat. Sehingga fx sama dengan limit h mendekati 0, x ditambah h dikurang x kuadrat per h. Sekarang, ini kita kuadratkan. Tentu pengkuadratannya menjadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang x kuadrat. Kita kuadratkan seperti biasa. Berikutnya, kalau diperhatikan x kuadrat dikurang x kuadrat ada, berarti nilainya adalah 0. X kuadrat dikurang x kuadrat itu menjadi 0. Sehingga nanti 2xh ditambah h kuadrat per h. Kemudian masing-masing ini memiliki h. Ada h di sini, kemudian ada h kuadrat. Ini bisa kita faktorkan tentunya menjadi h dikali 2x ditambah h per h. Sehingga h dengan h ini nanti menjadi 1. Sehingga menjadi 2x ditambah h. Kemudian kita substitusi nilai h 0. Sehingga diperoleh 2x ditambah 0. Kita substitusikan nilainya sehingga 2x tambah 0 atau 2x. Jadi, turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 2x. Contoh 2. Carilah turunan dari fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan ax pangkat n. Dan soal ini ataupun contoh ini nanti bisa kita jadikan rumus. Fx sama dengan ax pangkat n. Untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah kita pahami definisi dari turunan tadi seperti di slide yang awal tadi. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Untuk menyelesaikannya, kalau kita gunakan seperti contoh 1 tadi, berarti menjadi a dikali x ditambah h pangkat n dikurang tentunya fx-nya. Fx-nya itu sendiri adalah ax pangkat
N. Untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, rumusan yang ini tadi, kita gunakan rumus binomial Newton. Pada binomial Newton, itu X tambah Y pangkat N. Kita misalkan dia bentuknya seperti ini. X tambah Y pangkat N sama dengan, menyelesaikannya adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi NK, X pangkat N kurang K, Y pangkat K. Dan ini sudah dibahas pada waktu materi induksi matematika. Oke, kita gunakan atau kita terapkan rumus ini tadi. Sehingga ini menjadi A dikali. Kita lihat kombinasi NK. Berarti menjadi kombinasi NK. Dalam hal ini, N-nya tetap N sama dia. Sedangkan K-nya adalah 0. Karena dimulai dari 0. Kemudian, X pangkat N dikurang 0. Kita biarkan aja X pangkat N kurang 0 itu sama juga dengan X pangkat N. Kemudian H pangkat 0. H pangkat 0. Kemudian nanti ditambah kombinasi N1. X pangkat N kurang 1. Kemudian H pangkat, hanya pangkat 1. Jadi hanya ini nanti pangkatnya bertambah dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya sampai pangkat N. Sedangkan X-nya ini, X pangkat N ini berkurang satu-satu. Sehingga nanti dia X pangkat N kurang 1, kemudian N kurang 2, N kurang 3, dan seterusnya, sehingga nanti pangkat X pangkat 0, dan X pangkat 0 itu adalah 1. Oke, kita terapkan sehingga kita peroleh limit H mendekati 0, A dikali X pangkat N ditambah N kali X pangkat N kurang 1, dan seterusnya. X pangkat N ini itu dari kombinasi N0. Kombinasi N0 itu adalah 1. X pangkat N, sedangkan H pangkat 0 adalah 1. Sehingga di sini hasilnya menjadi X pangkat N ditambah kombinasi N1 itu adalah N. X pangkat N kurang 1 dikali H, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pada soal ini kita kalikan nilai A-nya. Kita kalikan semuanya A-nya, dan kita peroleh ada di sini min A X pangkat N dan A X pangkat N. Dan ini sama dengan 0 tentunya. Jadi kita peroleh H dikali A N X pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya. Masing-masing pada suku-suku ini ada nilai H. Ada nilai H. Sehingga hanya kita faktorkan dari H pangkat 1, kita faktorkan, kemudian H pangkat 2, ini kita faktorkan, dan seterusnya. H dengan H ini hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kita peroleh limit H mendekati 0, AN. X pangkat N kurang 1 ditambah A, kombinasi N2, dan seterusnya. Sama dengan ANX pangkat N kurang 1. Jadi, jika fx sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan ANX pangkat N kurang 1. Jadi, kita ingat aja cara mengingatnya yang mudah. Kita kalikan A dikali N, AN. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Jadi tinggal kita kalikan aja A kali N, AN. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Oke, sekarang kita akan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi. Tapi sebelumnya kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan A X pangkat N. Maka kalau ada bentuk seperti ini, F aksen X sama dengan, cukup kita kalikan A kali N. A, N. X pangkat N dikurangi 1. Contoh yang pertama.
Kita buat fx sama dengan 8x kuadrat. F aksen X sama dengan, cukup kita kalikan aja 8 kali 2. 8 dikali 2 dan pangkatnya dikurangi 1. Sesuai dengan rumus tadi sehingga 16x. Berikutnya contoh yang kedua. Fx sama dengan 1 per X pangkat 7. Jadi, untuk seperti ini kita ubah dulu fx-nya ini menjadi X pangkat minus 7. Ini sudah dipelajari di materi kelas 10, pangkat bulat positif dan negatif. Kemudian kita gunakan rumusnya, F aksen X sama dengan, di sini ada 1. Berarti 1 kali minus 7 sesuai dengan rumusnya tadi. Rumusnya tadi kita perhatikan ini A, X pangkat N itu menjadi A kali N. Demikian juga ini kita kalikan 1 kali minus 7 menjadi minus 7. X pangkatnya kita kurangi 1. Minus 7 dikurang 1 berarti minus 8. Sehingga kita peroleh sama dengan min 7 per. Kita kembalikan ke pangkat positif. X pangkat 8. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Misalnya kita buat Gx. Gx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 7x ditambah 2. G aksen. Kalau dia G, tentu tetap kita tuliskan G juga. G aksen X sama dengan, kita kalikan 3 kali 3 itu 9. Langsung kita selesaikan 9. Pangkatnya kita kurangi 1, berarti pangkat 2. Ditambah, di sini ada pangkat 1. 7 kali 1, 7. Pangkatnya kita kurangi 1, berarti menjadi 1 kurang 1, 0. Kemudian, untuk yang 2, di sini kan ada X pangkat 0. 2 kali 0, berarti dia 2 kali 0. 2 dikalikan dengan 0. X-nya, pangkatnya sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita tuliskan. Kenapa? Karena 2 kali 0 itu tentu sudah 0. Kalaupun mau ditulis di sini dia X pangkat 0 kurang 1. Tapi 2 kali 0, 0. Sehingga dia nanti tentu menjadi 0. Sama dengan 9x kuadrat ditambah 7. Berikutnya, contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, kita buat dalam bentuk pecahan. Misalnya kita buat HX. HX sama dengan 1 per 5. X pangkat 5 ditambah 2 per 3. X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Berarti H aksen X sama dengan 1 per 5 kali 5. 1. 1 per 5 kali 5 itu sama dengan 1. Tidak perlu kita tuliskan 1 kali. Cukup kita tuliskan X pangkat. Pangkatnya kita kurangi 1. 5 kurang 1 berarti menjadi pangkat 4. Ditambah. Ini nanti pangkat dikurangi 1. X pangkat 2. Sekarang 2 per 3 dikali 3. Dapat nilainya 2. Dikurang. Ini pangkatnya kita kurangkan 1. 2 kurang 1 berarti pangkat 1. Minus 1 kali 2. Minus 2. Sehingga kita peroleh seperti ini dia. Berikutnya. Contoh yang berikutnya. Kita tulis misalnya dia Gx. Jadi nanti kalau Gx tentu menjadi G aksen X. Sama dengan akar pangkat 3 dari X. Ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Tidak bentuk seperti ini dia. Menjadi X pangkat 1 per 3. 1 per 3. Ini telah dipelajari di kelas 10. Sehingga G aksen X sama dengan, di sini ada 1. Berarti 1 dikali 1 per 3. 1 dikali 1 per 3. Berarti dia 1 per 3.
X pangkat. Pangkatnya 1/3 dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 1/3 X pangkat min 2/3. Kemudian kita ubah lagi menjadi pangkat positif. Ini menjadi sama dengan 1/3 X pangkat 2/3. Sama dengan, kemudian kita bentuk dalam bentuk akar sehingga diperoleh 1 per akar pangkat 3 dari X kuadrat. Oke, untuk lebih memahami, kerjakan beberapa latihan-latihan berikut ini. Carilah turunan dari fungsi f yang ditentukan oleh, yang pertama, fx sama dengan min 3x pangkat 6. Yang kedua, fx sama dengan 2 per x kuadrat. Berikutnya, yang ketiga, fx sama dengan 1/4 x pangkat 8 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah 3. Dan soal yang terakhir atau soal yang keempat, fx sama dengan akar pangkat 2 dari x. Dengan memperhatikan contoh-contoh tadi, insya Allah bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan ini. Sebagai bahan bacaan, bisa dilihat daftar pustaka berikut ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.